Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum nanti kita mendengar sharing dari Karatna, saya mau mengingatkan bahwa di bulan ini tema kita adalah Giving My Best. Dan di minggu yang kelima Bapak Ibu Saudara, mari kita merefleksikan kehidupan kita, apakah kita sudah memberi yang terbaik. Di minggu yang pertama Kak Seno menyampaikan bahwa Your will is my command. Bagaimana kita dapat melihat kebutuhan apa yang ada di tengah-tengah, di keluarga kita, di komunitas kita, di TCC. Dan kita belajar juga mencari arahan dan bimbingan dari orang-orang yang lebih mampu, dari bapak-bapak rohani setiap kita. Dan kita belajar juga diingatkan bagaimana kita sebagai pribadi yang harus mengambil tanggung jawab. Dan juga kita punya mental bekerja sama di dalam satu tim. Seorang diri kita tidak dapat bertahan, tetapi berdua kita dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Dan kita juga belajar punya mental yang selalu siap. Tadi ketika penyembahan saya diingatkan satu firman Tuhan, yang terdahulu menjadi yang terakhir, tetapi yang terakhir menjadi yang terdahulu. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan hidup kita. Apakah hari ini kita masih berlari mencapai garis akhir, atau kita sudah santai, bikin camping, bikin tenda. Kita udah nggak berjalan lagi, kita udah nggak berlari lagi. Dan minggu yang kedua, Kak Pramono men-sharingkan bagaimana kita harus berani membayar harganya. Kemarin ketika saya melihat khotbahnya di YouTube, dan saya sangat dikuatkan. Bagaimana segala sesuatu, prinsip yang pertama, segala sesuatu yang diabaikan akan rusak. Segala sesuatu yang dibiarkan makin menurun. Dan saya melihat Bapak Ibu Saudara, saya sudah berjemaat di Abalo sekitar 14 tahun. Dan saya melihat orang-orang yang dulunya seangkatan dengan saya, tapi hari ini mereka tidak ada lagi berjalan melayani Tuhan. Mereka hanya jadi jemaat biasa. Bahkan saya banyak melihat pemimpin-pemimpin yang dulunya melayani lebih dulu dari saya, hari ini bahkan beberapa mereka udah tidak melayani. Kita perlu menjaga api Tuhan di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Api Tuhan perlu dijaga. Dan bukan hanya kita perlu merawat dan menjaga, tetapi prinsip yang kedua, kita perlu menambahkan Bapak Ibu Saudara. Apakah kita masih terus berkobar-kobar hari ini melayani Tuhan? Apakah kita makin sungguh-sungguh ikut Yesus Bapak Ibu Saudara? Apakah kita berkata, udah saya usianya udah mulai tua, kayaknya ini buat generasi yang lebih muda. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari Kaleb. Umur 85 tahun dia berkata, saya masih seperti yang dulu waktu pertama kali saya mengintai di tanah perjanjian. Waktu itu usianya mengintai umur 40 tahun. Umur 85 dia berkata, saya masih kuat seperti yang dulu. Tanya kanan kirinya, kalau masih sungguh-sungguh seperti yang dulu Bapak Ibu Saudara, mari kita menambahkan kepada iman kita. Dan minggu yang ketiga kita belajar, kalau kita mengasihi, itu artinya kita belajar memberi waktu kita, memberi talenta kita, memberi uang kita. Dan memberi Bapak Ibu Saudara, kita perlu dengan hati yang terbuka. Ketika hati kita terbuka, pikiran terbuka, dan tangan kita terbuka, kita belajar memberi dengan ketaatan. Dan Bapak Ibu Saudara, di minggu yang lalu Kak Debbie menyampaikan, di tengah krisis Bapak Ibu Saudara di Yerusalem, dicari orang-orang yang terkenal baik, punya karakter yang baik. Bapak Ibu Saudara, ketika BBM naik, saya percaya sebentar lagi mungkin Tuhan akan izinkan krisis akan datang di bangsa Indonesia. Dan di tengah krisis itulah waktunya anak-anak Tuhan seperti Raja Wali, bukan seperti ayam kampung Bapak Ibu Saudara. Kesempatan untuk terbang tinggi buat Raja Wali adalah badai. Saudara, sebentar lagi kalau badai diizinkan datang di bangsa kita, tanya kanan kirinya, kamu jadi Raja Wali atau ayam kampung yang ngumpet? Ya, kalau ayam kampung dia sembunyi lagi badai Bapak Ibu Saudara, tetapi Raja Wali dia terbang tinggi. Inilah waktunya kita mengecek kehidupan kita, apakah kita orang yang terkenal baik.
Jangan sampai kita jadi orang terkenal suka terlambat. Ya. Kalau yang terlambat nggak nyindir, kata Kak Pramono, ngegilas aja Bapak Ibu Saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara, yang kedua, apakah kita orang yang penuh Roh Kudus? Hidup kita bukan hanya sekedar hidup, tetapi kita punya kuasa. Karena ketika kita menerima Yesus, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, saya ingat sekali, saya umur 5 tahun ke gereja, umur 17 tahun waktu saya ke Jakarta, saya penuh Roh Kudus. Dan yang berbeda, saya berani berkata, saya sekarang punya kuasa. Kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah kita orang yang penuh Roh Kudus? Dan yang ketiga, kita perlu menjadi orang yang penuh dengan hikmat Tuhan. Kalau besi menjadi tumpul dan tidak diasah, itu sangat susah sekali tebang pohon, Bapak Ibu Saudara. Butuh banyak tenaga kalau besinya tumpul. Tetapi yang dibutuhkan orang untuk berhasil adalah hikmat. Kita perlu mencari hikmat Tuhan setiap hari dalam hidup kita, lewat kita menggali kebenaran firman Tuhan. Salomo, orang yang berhikmat, dia menuliskan ada 31 pasal Amsal untuk dibaca habis setiap bulan, Bapak Ibu Saudara. Tanggal 1 pasal yang pertama, tanggal 2 pasal yang kedua. Setiap bulan kita bisa baca habis satu Amsal, Bapak Ibu Saudara. Satu kitab Amsal. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang yang terkenal baik, berkarakter yang baik, menjadi orang yang penuh Roh Kudus, dan menjadi orang yang penuh dengan hikmat. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, di akhir minggu yang kelima, mari kita merenungkan apakah kita sudah memberikan yang terbaik dari kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan hanya menjadi orang yang sekedar hidup. Karena kalau jadi orang yang sekedar hidup, Bapak Ibu Saudara, ujung-ujungnya pasti mati. Sekali lagi, kalau kita hanya jadi orang yang sekedar hidup, ujung-ujungnya pasti mati. Pertanyaannya, ketika Bapak Ibu Saudara mati, dampak apa yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan? Adakah orang-orang yang akan kehilangan ketika Bapak Ibu Saudara meninggal? Atau ada orang-orang yang berkata, puji Tuhan ini orang cepat mati. Memang kalau dia hidup, kata-katanya seringkali nyebelin, kata-katanya seringkali nyakiti. Tetapi mari kita menjadi orang, bukan jadi orang yang troublemaker, pembuat masalah, atau jadi orang korban sejarah. Kita hanya ikut sejarah, tetapi jadilah orang-orang yang membuat sejarah, Bapak Ibu Saudara. Satu ayat sebelum kita dengar kesaksian Bapak Ibu Saudara dari Kak Ratna, kita buka di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, kita ini buatan Allah. Kita ini adalah buatan Allah. Bapak Ibu Saudara, apa bedanya Samsung dengan Apple? Yang membedakan adalah pembuatnya. Dan Apple, sekalipun kalau dengar kata Apple itu pasti lebih bergengsi dari Samsung, sekalipun mungkin canggihan Samsung hari ini. Kenapa? Karena pembuatnya berbeda. Dan Bapak Ibu Saudara, kita perlu sadar, kita ini adalah buatan Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara dibuat oleh seorang ahli yang luar biasa. Namanya Yesus, dia raja di atas segala raja. Powerful Bapak Ibu. Kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan telah siapkan sebelumnya, dan Ia mau Bapak Ibu Saudara hidup di dalamnya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara sudah hidup di dalam pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Saya bersyukur saya sedang hidup di dalam pekerjaan baik yang Tuhan siapkan buat kehidupan saya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Dan hari ini kita akan mendengar dari Kak Ratna. Dia hidup di dalam pekerjaan baik yang Tuhan siapkan dalam hidupnya. Dan Bapak Ibu Saudara, ada dampak yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara mau dengar hari ini? Dan bukan hanya pendengar, saya berdoa ketika Bapak Ibu Saudara mendengar, engkau terinspirasi dan engkau juga suatu saat akan menjadi orang-orang yang hidup di dalam pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya dalam hidup kita. Amin. Mari kita sambut dengan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita sambut dengan antusias firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara berdiri. Terima kasih pagi Bapak Ibu. Silakan duduk. Terima kasih
buat kesempatannya. Hari ini saya bisa datang ke tempat ini. Beberapa minggu yang lalu Kak Seno mengundang saya, meminta saya untuk hadir, untuk menceritakan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup saya dan di dalam panggilan di dalam hidup saya. Tentunya bukan sesuatu hal yang dicita-citakan oleh banyak orang untuk menjadi atau menolong, untuk bertemu atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan sosial. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, timbul di dalam pikiran, itu yang Tuhan siapkan di dalam hidup setiap kita. Seringkali kita pakai ayat ini untuk mendapatkan sesuatu hal yang yang enak-enak gitu ya. Padahal itu belum tentu loh. Tapi kita percaya bahwa segala sesuatu itu ada di dalam rancangan Tuhan. Bapak Ibu percaya? Kalau kita percaya itu, jadi kalau ada terjadi sesuatu yang tidak baik di dalam hidup kita secara manusia, kita bisa berkata enggak bahwa itu adalah bagian yang Tuhan tentukan di dalam hidup kita. Bisa? Waktu ngejalaninya sih nggak bisa sih Bapak Ibu. Karena saya ngalamin. Jadi bermula tahun 2001 saya dulu staf Abalo bersama-sama dengan Hendy juga ya. Dan juga ada Helen Monica di sini, teman seperjuangan waktu pelayanan di mahasiswa waktu dulu. Tahun 2001 saya sakit, saya tidak bisa apa-apa 2 bulan. Di situ saya merasa gini loh, Tuhan saya itu sudah melayani Tuhan sepenuh waktu, kurang apa, ya kan? Sudah menghabiskan waktu hidup saya berkorban dalam arti berjuang, bukan melawan tanda kutip buruk ya. Keluarga saya menentang untuk saya melayani Tuhan waktu itu. Tapi saya tetap ngotot bahwa saya yakin gitu. Dan waktu saya menyerahkan diri sepenuh waktu dan akhirnya saya tahun 2001 saya sakit, saya nggak bisa apa-apa 2 bulan. Saya heran Bapak Ibu. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan saya ini kurang apa ya? Saya sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya sudah mengabdikan hidup saya. Tapi saya harus istirahat total 2 bulan. Saya sakit hepatitis A, kalau di sini ada dokter pasti tahu. Kalau A itu bisa memulihkan diri sendiri ya, asal cukup istirahat dan menjaga makanan. Tapi saya SGOT, SGPT saya mencapai angka 2000 Bapak Ibu. Jadi itu tinggi sekali. Saya istirahat di rumah sakit 4 hari, di rumah 2 bulan. Saya setiap minggu harus cek darah untuk memastikan bahwa kondisi saya sudah normal. Di situ saya lemas sekali dan saya merasa gini, saya punya anggota tubuh lengkap. Saya punya tangan, punya kaki, tapi saya tidak bisa bekerja. Boro-boro kerja, duduk di tepi ranjang aja 15 menit udah lemes lagi Bapak Ibu. Dan di situ saya merasa gini, betapa tidak berartinya hidup seorang Ratna yang dulu begitu aktifnya, begitu sibuknya, tapi hari itu tidak bisa melakukan apapun. Saya merasa ketidakberhargaan di dalam hidup saya. Saya merasa tidak berarti hidup saya. Dan saya merasa bahwa saya sudah hidup di dalam Tuhan, saya sudah melakukan bagian saya, tapi hari itu nanti nggak ada apa-apa. Dan waktu itu akhirnya saya timbul sebuah pemikiran, perenungan di dalam hati. Itulah yang namanya visi. Dan dulu saya berpikir bahwa saya sudah hidup di dalam visi. Tapi waktu itu timbul sebuah pemikiran yang tidak pernah sebelumnya dalam hidup saya. Bagaimana dengan orang yang terlahir punya kaki, punya telinga nempel, punya tangan, tapi nggak bisa dipakai. Telinga nempel tapi nggak bisa dengar. Bagaimana perasaannya? Pasti dia juga merasa seperti yang saya rasa waktu itu. Tidak berguna dan tidak berarti hidupnya. Dan waktu itu saya cuma bilang gini, Tuhan, hidup mereka juga pasti terpuruk seperti yang saya rasa waktu itu. Saya bilang sama Tuhan, saya janji, kalau saya diberi kesempatan Tuhan hidup lebih lama lagi, saya ingin coba menolong mereka. Itulah yang saya katakan bahwa saya nggak pernah punya cita-cita untuk menjadi pekerja sosial Bapak Ibu. Tapi saya cuma belajar taat. Dan hari ini waktu saya sampaikan ini, saya bagikan ini, Bapak Ibu boleh merenungkan apa yang Tuhan taruh di dalam hati Bapak Ibu. Sesuatu yang mungkin berbeda, sesuatu yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Belajarlah untuk taat. Dan waktu itu saya belajar taat. Saya bertemu dengan Pak Seno waktu itu. Saya bertemu dengan tim kepenatuan dan saya berkata bahwa saya ingin coba menolong orang-orang berkebutuhan khusus. Waktu dulu masih pakai bahasanya orang cacat, tapi sekarang sudah tidak boleh kita menyebutnya dengan seperti itu, kita sebutnya dengan disabilitas. Dan waktu itu pemimpin cuma berkata gini, buktikan kalau memang Tuhan
taruh hidup kamu di situ. Waktu itu saya ngomong gitu, saya bingung loh Bapak Ibu. Kalau di Abalok atau di gereja pelayanannya sudah jelas, ya kan? Ada musik, ada mungkin kedukaan, ya kan, pengembalaan. Terus sekarang muncul banyak pelayanan yang sudah luar biasa Tuhan bukakan. Ada SOS, sahabat orang sakit, dan kemudian juga ada pelayanan dan edukasi. Semuanya sudah jelas dan rata-rata di setiap gereja ada. Ya kan, ada sekolah minggu, kega, dan segala macam. Tapi pelayanan orang disabilitas mana ada? Dan waktu itu saya bilang ini sebuah tantangan. Tapi waktu itu saya cuma belajar taat. Saya cuma berpikir, oh ya sudah, saya akan belajar taat. Saya akan melangkah dengan satu langkah kecil. Waktu itu saya belajar bahasa isyarat pertamanya. Ceritanya agak panjang, ini luar biasa Tuhan izinkan saya belajar bahasa isyarat. Itu dengan mujizat bahwa intinya saya murid terakhir dari almarhum Ibu Barang Susta di Sastra. Dan kemudian dia meninggal. Dan saya murid terakhir beliau. Dan anaknya beberapa tahun yang lalu datang dan dia berkata gini, Ratna, kamu warisan terakhir, warisan terbaik dari mama saya. Saya sampai kaget, kenapa? Karena dari seluruh murid mama saya tidak ada satupun yang melakukan pekerjaan, kerinduan seperti mama saya mau. Mama itu punya murid banyak ngajarin bahasa isyarat, tapi tidak ada satupun yang melakukan sesuatu hal untuk menolong orang tunarungu lainnya. Dan saya murid terakhir beliau dan akhirnya dia meninggal. Dan singkat cerita saya belajar taat Bapak Ibu. Waktu saya taat itu saya cuma belajar gini loh. Saya pengen dong ketemu orang disabilitas, saya mau jadi teman mereka. Karena waktu saya sakit itu saya pengen temen tuh nengokin gitu ya. Saya bisa ngerasain bagaimana orang sakit itu nggak enaknya tuh minta ampun berbulan-bulan. Itu di rumah sendirian gitu ya. Itu rasanya bete banget deh gitu loh. Intimidasi iblis bekerja luar biasa. Jangan pernah berkata bahwa kita kuat, kita sudah tahu luar biasa banyaknya firman Tuhan. Tapi ada satu masa di mana kita pasti akan merasa butuh kekuatan dari orang. Makanya Tuhan selalu mengajar kita kan hidup di dalam komunitas ya Bapak Ibu. Jadi saya juga dorong Bapak Ibu tetap terus ada di komunitas. Karena kalau Bapak Ibu tidak ada di dalam komunitas, Bapak Ibu tidak akan bisa bertahan. Dan waktu itu akhirnya saya mengambil keputusan saya mau jadi temannya aja deh. Tapi waktu berjalannya waktu Bapak Ibu, apa yang terjadi waktu saya bertemu dengan orang disabilitas, hidup mereka tuh sulit sekali. Waktu itu saya melihat ada satu anak dia lumpuh separuh, perempuan masih kecil, dia jadi di tangan kirinya tuh di luar kontrol dia nggak bisa jalan, dia pakai kursi plastik, dia dorong gitu ya, dia nggak bisa ngomong karena lumpuh, kalau makan juga susah sekali. Dan waktu itu saya ketemu dia, ternyata bahasa isyarat saya itu terpakai. Saya ajarin dia ngomong, dia ke dokter bisa bilang thank you, terima kasih. Dia nggak pakai suara karena dia nggak bisa ini. Dan di situ saya melihat satu kebutuhan di mana firman Tuhan, mungkin bisa ditayangkan fotonya, foto ibadah salah satu pelayanan kita. Jadi pelayanan pertama Precious One ini, yang ibadah aja yang ada anak disabilitasnya yang paling bawah, di paling bawah yang ya kiri dan kanan, dan kemudian yang di paling kanan sendiri itu adalah ibadah dari anak-anak disabilitas kita yang setiap bulan di Kelapa Gading Trade Center di Abalong KTC jam 2. Bermula dari pelayanan kami buat ibadah ini karena kami melihat bahwa semua anak disabilitas butuh firman. Sama seperti hidup kita kan, kita butuh firman, kita butuh dikuatkan. Mungkin kalau bisa fotonya diperbesar karena waktu itu saya kirimnya bertahap ya, supaya lebih jelas. Dan bermula dari ibadah dari 1 orang Bapak Ibu, 2 orang, 3 orang, tapi hari ini mereka ada puluhan keluarga yang kita layani setiap bulan, dan di setiap minggu ada tim yang selalu memotivasi orang tua yang memiliki anak-anak seperti ini. Tentu kita nggak pernah kepikirkan bagaimana hidup mereka. Ternyata berjalannya waktu Tuhan bukakan sebuah pengertian ini. Betapa kalau kita nih contohnya, kalau memilih pasangan hidup kita bisa milih nggak Bapak Ibu? Bisa kan? Saya disenengin ini saya nggak mau atau perlu peneguhan dari Tuhan. Kita bisa ini. Tapi berbicara kelahiran seorang anak,
lahir didoakan, waktu hamil didoakan, dapat nama dari Tuhan gitu ya. Begitu lahir jebret, ternyata memiliki kekurangan secara fisik. Kita bisa memilih nggak? Nggak bisa kan Bapak Ibu. Tapi kita menyalahkan Tuhan nggak? Kita berhak nggak nyalahin Tuhan? Kita nggak berhak loh. Secara sekarang hari ini kita bisa berkata bahwa kita nggak punya hak kan? Tapi bagaimana dengan kalau itu terjadi dalam hidup kita? Kita pasti merasa bersalah, kita pasti merasa malu, kita merasa ini salah siapa? Salah akukah, ibunya, atau bapaknya, atau keturunannya? Pasti rentetan tuh. Dan seringkali kita nggak pernah menyadari betapa perjuangan hidup mereka itu berat. Mereka menanggung malu, mereka nggak siap. Belum lagi kalau kondisi ekonomi mereka tidak cukup. Anak disabilitas yang lahir itu butuh biayanya itu lebih besar dibanding anak yang normal. Karena apa? Secara medis sudah pasti banyak, ya kan? Kalau apalagi anak Down syndrome, yang paling kanan itu anak Down syndrome. Rata-rata anak Down syndrome memiliki keterbatasan ganda, kecacatan ganda. Dia memiliki biasanya jantungnya bocor, terus juga mungkin memori otaknya udah pasti keterbelakangan, dan ada bawaan-bawaan lain yang mengikuti selain keterbelakangan itu. Nah, mereka kalau nggak punya uang gimana Bapak Ibu? Sudah divonis seperti itu kan sudah down dulu kan orang tua. Nah, makanya kita bangun komunitas ini. Belum lagi biaya terapinya Bapak Ibu. Bukan cuma medis dan terapi. Kalau anak Down syndrome terapinya banyak. Ada terapi buat fisiknya, buat latih dirinya, melakukan kegiatan sehari-hari, dan juga terapi bicara. Karena beberapa anak Down syndrome rata-rata sulit untuk berbicara, dan itu perlu terapi. Belum lagi makanannya Bapak Ibu. Makanannya kan harus dipisah kan, dikhususkan kalau buat anak yang autis. Dan itu biasanya tuh mahal dibanding dengan kita konsumsi biasa. Dan itu sebuah kenyataan yang seringkali masyarakat tidak pernah mengerti perjuangan hidup mereka. Dan akhirnya kita membuat sebuah ibadah ini untuk menjawab kebutuhan buat mereka. Dan rata-rata mereka merasa gini, dengan adanya ibadah ini, mereka merasa tidak sendiri. Mereka bisa berbagi, mereka bisa sharing, mereka bisa saling menguatkan. Bahkan lewat komunitas ini mereka bisa saling mendoakan. Dan kita bersyukur di Abalong ini ada satu pelayanan doa. Tim doa bekerja sama dengan kami untuk mendoakan setiap anak-anak mereka. Ini adalah waktu perayaan ulang tahun. Ini anak-anak Down belakang mental yang baju biru itu mamahnya, dia punya anak 2 kakak adik berkebutuhan khusus Bapak Ibu. Bisa bayangin? Secara ekonomi tidak cukup, tapi mereka diberi kepercayaan Tuhan 2 anak disabilitas. Dan komunitas ini menjadi komunitas yang sangat memberkati mereka, karena mereka melihat gini, kok ada ya orang-orang yang mau peduli ya, kok ada ya orang-orang yang mau berdoa buat anak saya. Saya aja orang tua belum tentu mendoakan anak saya. Seringkali kita sebagai orang tua lupa, kita nggak pernah doain anak kita, atau mungkin seminggu sekali juga belum tentu doain anak kita. Tapi di Precious One bersama dengan tim doa, mereka sampai puasa buat anak disabilitas. Kita melihat satu perubahan kecil dari anak disabilitas. Kalau anak kita tepuk tangan 2 tangan ya. Kalau anak disabilitas mungkin cuma begini doang. Itu aja udah bagus loh Bapak Ibu. Tapi kita menghargai sebuah perubahan kecil di dalam hidup mereka. Itu membawa dampak yang luar biasa. Berbicara iman yang tidak pernah putus di dalam kehidupan mereka. Tuhan bawa pelayanan ini sampai akhirnya kita membangun sebuah komunitas ibadah rohani selama ini setiap bulan. Dan kita juga ada ibadah tunarungu. Dan waktu saya bertemu dengan orang-orang tunarungu, ceritanya lain lagi Bapak Ibu. Tuhan membawa sebuah pengertian. Waktu satu anak tunarungu itu datang kepada saya, dia berkata gini, saya sudah 7 kali loh melamar kerjaan Bapak Ibu, Kak, dia bilang itu. Dan saya tidak pernah diterima. Saya sudah melamar, dipanggil, tapi begitu tahu saya tunarungu, mereka tidak berani kasih saya kesempatan. Sering waktu itu saya nggak ngerti loh Bapak Ibu.
waktu dengar cerita itu saya sedih di dalam hati. Saya sedih. Tapi setelah waktu itu akhirnya saya belajar, oke, Tuhan, saya akan coba lakukan bagian saya. Akhirnya kami membuka workshop buat orang-orang tunarungu. Dan berjalannya waktu, itulah yang tadi saya selalu katakan, waktu kalian Bapak Ibu punya panggilan, satu beban yang Tuhan taruh, beranilah untuk melangkah. Tuhan akan bukakan langkah-langkah berikutnya. Dan waktu saya melangkah hal itu, saya melihat Tuhan tuh memberikan pengertian. Pokoknya taat dulu deh Bapak Ibu, pengertian Tuhan akan berikan berikutnya. Itu nomor 2 nggak apa-apa. Tuhan cuma mau ketaatan kita kok. Nggak perlu, Tuhan kenapa harus begini? Waktu itu saya juga bilang, Tuhan kenapa sih saya harus begini gitu loh. Tapi sekarang saya bisa mengerti, puzzle-nya tuh mulai kelihatan Bapak Ibu. Dan waktu saya akhirnya membuka workshop, mungkin bisa tayangkan foto beberapa foto anak-anak tunarungu yang ada di salah satu workshop kita di Sunter. Tadi kalau nggak salah di atas sebelah kiri. Dan waktu itu berjalannya waktu saya melihat gini, ternyata mereka tuh kasihannya gini Bapak Ibu. Sorry, yang ke atas tengah ya, atas tengah. Dan saya melihat gini, mereka itu kuliah, bahkan ada yang S1 Bapak Ibu nggak bisa kerja. Bayangin, S1 loh Bapak Ibu. Nah ini adalah workshop kita yang di Sunter, semuanya tunarungu kecuali 2 yang pakai baju ungu di tengah. Paling kiri, ya, paling kiri yang pakai baju hijau itu supervisor kami tunarungu. Yang bawah karena paling bawah cowok kanan kaos biru itu kurir kami, dia juga tunarungu. Kita latih mereka untuk menjadi pemimpin, kita latih mereka untuk bisa berkarya. Dan saya pengen menjelaskan kepada Bapak Ibu, bagaimana kita sampai mau lakukan ini, menerima mereka, menciptakan lapangan pekerjaan buat mereka. Waktu saya dengar satu orang cowok ini bersaksi, bercerita dengan santainya, saya sudah 7 kali ditolak sana sini, dan waktu itu saya cuma berpikir gini, ya udah kasihan, ya udah saya buka. Tapi berjalannya waktu saya baru disadarkan Tuhan loh. Karena gini, banyak orang tua yang telepon saya, tolong dong cariin kerjaan buat anak saya. Anak saya sudah putus asa karena dia merasa gini, dia sudah sekolah berjuang untuk mendapatkan selembar ijazah. Bapak Ibu melamar kerjaan dulu selalu ditanyakan lulusan apa, ijazahnya mana, benar nggak? Itu tuntutan dari masyarakat. Dan anak tunarungu ini tuh berjuang loh, mengikuti tuntutan masyarakat. Kita pernah nyadarin nggak sih kalau mereka tuh berjuang itu susah belajarnya? Kalau kita orang normal, ada dosen ngomong, kita bisa dengar kan, tulis. Kadang kita masih bisa BBM gitu kan, kadang kita masih bisa ngobrol sama temen. Itu kenyataan sekarang. Ya. Tapi buat orang tunarungu, Bapak Ibu, dia harus konsentrasi. Konsentrasi aja dia nggak ngerti loh Bapak Ibu. Karena apa? Kalau dosen ngomong di depan, dia dosen yang nengok ke kiri atau ke kanan, dia sudah akan kehilangan beberapa kalimat. Kalau dia keluarga mampu, dia akan duduk di depan, dia beli rekaman yang canggih, yang mungkin radius berapa meter juga bisa merekam. Dia pulang, dia pinjam telinga orang lain, bayar. Tolong ketikin semua yang ada di rekaman. Dan kemudian dia pulang, baru dia baca. Kalau anak itu bagus, rajin, punya ini, orang tuanya juga bagus, biasanya begitu. Tapi kalau dia nggak punya duit, beli rekaman segala macam, bayar orang untuk dengar telinganya, apa yang dia lakukan? Pinjam catatan teman kan? Nah kalau pinjam catatan temennya tanda kutip kan, kita mengakui ya penyerapan kita berapa persen berkurang kan? Terus turun ke dia lagi, berkurang lagi kan? Betapa susahnya mereka untuk mendapatkan selembar ijazah. Giliran dia udah dapet nih, bangga kuliah, lulus, datang ke kantor, cuk. Sorry ya, nggak ada lowongan buat tunarungu. Itu perasaan orang tunarungunya gimana Bapak Ibu? Tertolak. Makanya orang disabilitas ada 3 aspek di dalam hidup dia yang seringkali kita nggak nyadari. Dan kita tuh sebenarnya harusnya malu belajar dari mereka. Kita tuh nggak ada apa-apanya kalau mereka tuh berhasil. Karena apa? Mereka dari kecil sudah ditolak, diejek, dan begitu besar tidak diberi kesempatan. Bukankah itu semua kita butuhkan dalam hidup? Sekarang saya mau tanya, siapa yang, ini kan normal semua nih kecuali satu orang tunarungu di tengah kita yang tidak pernah diejek. Ada dari kecil? Pernah nggak? Dari kecil sampai sekarang nggak pernah diejek sama orang? Pernah semua ya? Pernah semua kan? Walaupun apapun deh, pasti pernah. Bagaimana hidup mereka? Oke,
Kita pernah waktu itu ada sebuah training mempersiapkan orang-orang disabilitas untuk siap di perusahaan. Kita untuk memulihkan rasa percaya diri mereka, apa yang kita lakukan? Kita kasih pertanyaan, kita tuliskan gini. Coba tuliskan, pernah nggak kalian dipanggil dengan panggilan yang bukan nama kalian? Itu merinding loh Bapak Ibu. Waktu itu kita minta kandidat 3 orang maju. Anak perempuan 1 tunarungu, dia berkata gini, waktu saya kecil atau waktu saya sekolah, teman-teman selalu memanggil saya Bolong. Bapak Ibu tahu dia dikasih nama apa sama ibunya, nama aslinya dia, namanya Ayu. Itu ibunya kalau dengar kayak apa? Kita yang dengar, yang kita anak Tuhan, hati kita miris loh. Betapa masyarakat seringkali merusak gambar diri dari orang. Seringkali kadang-kadang kita juga nggak menyadari kita sudah merusak gambar diri orang lain. Dan ada satu anak laki, dia kakinya nggak ada sebelah, dipotong amputasi. Dan dia berkata, saya selalu dipanggil pincang. Bukankah dia diberikan nama buat orang tuanya yang terbaik? Tapi kita memberikan label dengan nama yang kurang baik. Dan dia punya image dalam diri dia, gambar diri dia, memang dia itu bolong. Kenyataannya memang mereka terbatas pendengaran mereka, tapi perlukah kita menyebutkan itu? Dan itu sebuah kenyataan yang betapa kita harus menyadari, kita sebagai anak Tuhan, menyadari bahwa betapa susahnya hidup mereka. Tadi saya katakan bahwa kita sebenarnya malu dengan orang-orang disabilitas kalau mereka berhasil hidupnya. Karena mereka 3 hal di dalam hidup mereka tuh ngalamin semuanya. Kita harus menyadari loh Bapak Ibu, bukankah kita semua ada di tempat ini karena sebuah kesempatan? Saya ada di sini, saya mendapatkan penghargaan, itu semua karena kesempatan yang Tuhan beri dan masyarakat beri buat hidup saya. Kalau Bapak Ibu di sini ada yang mungkin menjabat sebagai seorang direktur atau apapun posisi kalian, bukankah itu semua karena kesempatan yang Tuhan beri dan juga mungkin atasan atau owner beri, memberikan kepercayaan kepada kita bahwa kamu berhak memimpin perusahaan itu atau kamu berhak melakukan ini. Ingat Bapak Ibu, hidup adalah sebuah kesempatan yang Tuhan beri. Dan Precious One akhirnya berjalan dengan berjalannya waktu dengan pimpinan Tuhan. Kita membuat yang tadi ibadah buat orang disabilitas dan kemudian juga workshop tunarungu. Ada 2 workshop yang kita sekarang jalani di Permata Buana, Jakarta Barat, dan yang tadi di Sunter. Cuman sayang fotonya di Permata Buana saya nggak kirim. Dan kita memproduksi banyak hasil karya yang bisa diterima oleh masyarakat. Saya berjalan itu membuat produk-produk ini bersama tim kami. Itu bukan satu hal yang mudah. Karena apa? Masyarakat punya image ini. Hasil karya orang disabilitas tuh jelek, satu. Yang kedua, beli karena kasihan. Kenapa bisa terbentuk karena itu? Karena rata-rata di SLB, mereka selalu diajarkan keterampilan. Waktu diajarkan keterampilan, misalnya menjahit atau membuat sebuah keterampilan, kemudian sama gurunya, sama pihak yayasan diapain? Dijual kan, dipamerkan kan. Terus yang beli siapa? Bisa masyarakat umum, bisa juga orang tua. Mereka beli karena apa? Kasihan. Kasihan karena apa? Yang bikin mereka kan, ini anak disabilitas. Itu tercipta loh image-nya. Dan kalau hari ini saya diberi kesempatan untuk berdiri di sini menyampaikan ini, supaya image ini pun berubah, pola pikir Bapak Ibu berubah. Kita membangun Precious One dengan satu standar tinggi, dengan kualitas, dengan jumlah yang banyak. Banyak orang berkata gini, ini kalau pesen 1000 bisa nggak ya? Jangankan 1000 Bapak Ibu, puluhan ribu juga kita sudah kerjakan. Mereka banyak yang berkata gini, memang bisa ya? Kita coba, kita belajar memberikan kepercayaan kepada mereka. Bolehkah kita putarkan satu video tentang suasana kerja di workshop kita? Video ini kita edit dari ANTV waktu sekitar Januari yang lalu mereka meliput kami. Kita coba cut semua, kita tampilkan di sini sebagai salah satu bentuk. Bisa ketemu lagi. Ini biasanya kita briefing. Saya mau melihat pekerjaan kalian semua. Ini
tempat tisu. Melalui bahasa isyarat inilah kami bisa saling berkomunikasi. Setelah evaluasi kerja, biasanya mereka sudah mengerti pekerjaan apa yang segera harus dilakukan. Ini adalah salah satu yang terga yang mengkhususkan memproduksi alat-alat peraga dan juga ada beberapa pesanan-pesanan dari perusahaan-perusahaan lain. Dan ini semuanya juga dibuat oleh mereka, tunarungu. Dan ini adalah produk alat peraga yang salah satu dari alat peraga yang kita produksi buat anak-anak, mengajarkan tentang binatang, tentang seri buah, seri sayur. Dan ini Evi, dia yang membuat dari pola sampai menjadi boneka es. Ini karyawan pertama saya. Ini salah satu produksi lain yang kita memproduksi tempat tisu yang dengan seri binatang laut. Ini pesanan dari ini khas kami Sari. Dia juga orang kedua yang kami terima untuk bekerja di Precious One. Kita juga ada satu produk lagi yang semua hasilnya dari kertas. Dan ini tipping. Dia ini dulu pemulung Bapak Ibu. Dia hari ini dia bisa bekerja di rumahnya dari kerjaan kertas ini 1/2 senti yang sudah dipotong-potong, kemudian digulung sampai sekitar 6-7 lembar tergantung kebutuhannya. Dan ini nanti akan jadi bagus sekali sekarang dan banyak perusahaan yang pesan sama kita. Dan dari perusahaan juga bisa dibikin dari ini. Potongan ini yang dirangkai yang belum akhirnya bisa jadi banyak model seperti yang kita lihat sekarang ini. Satu kerinduan yang besar di dalam hati kami dan tentunya di dalam hati tim yang ada di tempat kami di yayasan ini untuk melihat bagaimana orang-orang disabilitas di Indonesia dan juga orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus ini melihat bahwa kehadiran anak mereka bukan sebagai satu hambatan atau satu halangan untuk keluarga mereka itu bisa bahagia, tapi kami berharap mereka bisa mengerti bahwa kehadiran mereka adalah sebuah anugerah. Tentunya itu buat orang tua, mereka bisa mengasihi anak-anak mereka dan membuat anak mereka maju. Dan buat orang-orang disabilitas sendiri, kerinduan kami mereka punya satu semangat untuk tidak menyerah, tidak mengasihani diri mereka dengan keterbatasan mereka, tapi mereka bisa melihat, belajar dari teladan orang-orang disabilitas lain yang sudah sukses hidupnya. Produk ini adalah karya terbaik dari mereka yang berkebutuhan khusus sebagai bukti bahwa hidup mereka sangat berarti. Masih banyak orang yang terus berjuang dengan keterbatasan fisik mereka untuk melewati kehidupan ini. Tersenyum dan berhentilah berkeluh kesah. Keterbatasan fisik bukanlah menjadi penghalang untuk terus berkarya. Ya, hari ini di tengah-tengah ini sudah ada Ria. Dia karyawan terbaik yang tadi saya bilang, karena ada satu kisah sebelum saya nanti kasih dia untuk berbicara. Saya ada satu kejadian di mana waktu saya mendapatkan penghargaan saya harus memakai satu kebaya dan saya itu tidak punya kebaya Bapak Ibu. Saya jujur saya nggak suka batik dulu dan saya nggak punya kebaya dan kemudian 2 minggu sebelum hari H panitia menghubungi saya bilang Ibu udah pasti harus berangkat ke luar kota dan harus pakai kebaya. Dan saya waktu itu saya bingung, kalau mau bikin itu kan minimal 1 bulan sampai 1,5 bulan. Akhirnya saya cuma tanya sama dia, kamu bisa nggak bikinin saya kebaya? Dia cuma jawab pernah. Saya nggak pernah lihat kan hasilnya kayak apa. Dan akhirnya saya percaya sama dia, saya kasih kesempatan dia, saya beli kainnya, saya suruh dia bikin. Tahu nggak Bapak Ibu kebaya saya jadi dalam berapa hari? Dan kebaya saya jadi dalam waktu 4 hari. Dia setiap hari ngerjain.
Dan langsung saya packing, saya berangkat ke luar kota, dan 1 minggu kemudian saya diminta cerita di ibadah juga waktu itu. Dan saya ajak dia, dan di atas panggung dia berkata gini, saya terima kasih karena Kak Ratna memberi saya kesempatan untuk saya bisa membuat kebaya. Bapak Ibu bisa kebayang nggak sih? Saya nggak pernah menyangka, saya tidak pernah menyadari bahwa apa yang saya beri kesempatan buat hidup dia itu membuat percaya diri dia itu pulih. Dan dia berkata, yang orang tua saya aja nggak percaya bahwa saya bisa. Dan waktu itu saya bilang kepada jemaat, saya bilang gitu, saya bangga. Karena apa? Mungkin kebaya saya nggak sebagus kebaya tanda kutip perancang terkenal. Tapi saya bangga pakainya karena itu saya pakai untuk menerima penghargaan yang mungkin nggak semua perempuan bisa dapatkan. Yang kedua, itu kebaya pertama kali yang saya punya. Yang ketiga, yang membuat orang tunarungu. Yang keempat, memulihkan rasa percaya diri dalam hidup dia. Itu nggak bisa diukur sama uang, Bapak Ibu. Dan perjuangan hidup dia cukup berat, banyak tantangan di dalam hidup dia. Dia punya kakak juga tunarungu. Dan hari ini kita mau dengar bagaimana hidup dia ada di tengah-tengah precious shore. Nama saya Abraham. Nama dia Ria. Aku tunarungu karena sakit panas Dia demam. tunarungu karena sakit panas dan demam. Dari itu aku bersekolah di SMP. Dari dulu dia sekolah di SLB Wonosobo. di Wonosobo. Terus sebenarnya sudah mudah disekolahkan Dia sampai lulus SD. Sebenarnya karena papa bekerja tunarungu. jadi papa dia tuh sebenarnya nggak mau sekolahin dia lebih tinggi. Papanya tuh mungkin kesel, jengkel, dan benci dengan orang tunarungu, anak tunarungu, karena dia sebelum punya kakak nomor 1 tunarungu dan dia anak ketiga. Tapi mamaku harus sekolah. Tapi mamanya selalu memotivasi bahwa kamu harus sekolah, harus sekolah, harus sekolah. Sampai dia SMP dan kemudian sampai dia melanjutkan SMK umum. Sebenarnya aku tidak pernah sekolah umum Sebenarnya dia nggak berani sekolah di umum karena masalah komunikasi, dia nggak pede. Pertama-pertama dia takut sekali bertemu dengan anak-anak normal. Sekarang dia bisa punya rasa percaya diri bertemu dengan orang. Meskipun dia diejek, dihina, tapi tetap berjuang. Aku tidak mengikuti pelajaran. Dia mengikuti pelajaran. Kalau tidak tahu, tanya guru. Kalau dia tidak tahu, dia bertanya kepada guru. Mama, Akhirnya dia bisa lulus di SMK itu. karena ada tempat orang. Dan dia mulai mencari pekerjaan di tempat orang lain. Pertama-tama dia mengerjakan payet, Bapak Ibu. Payet itu jadi kalau baju pesta itu banyak bling-blingnya, itu payet. Kurang lebih 4 tahun pindah kerja di pabrik. Dia tidak bisa betah, dia tidak betah kerja di pabrik karena masalahnya di komunikasi, Bapak Ibu. Misalnya mau ke belakang atau ke toilet, orang-orang lain itu tidak mengerti dia tuh ngomong apa. Atau sebaliknya, orang normal ngomong ke dia, kadang-kadang dia ngerti, kadang-kadang enggak. Karena kan setiap orang beda cara ngomongnya. Enggak semua orang ngomong mulutnya bisa gede. Kemudian kakak dia udah kerja sama saya, dan kakaknya mengajak, udahlah kerja sama Piwan aja. Pernah kerja sama
tunarungu. Dia belum pernah kerja di mana semua karyawannya tunarungu. Dia belum pernah. Pertama seperti biasa, seperti sepatu. Dan waktu dia bekerja di Precious One, dia merasa seperti di sekolah SLB dulu. Aku mengatakan Dia bisa membuat, bisa bikin pola. orang tua tak percaya. Orang tuanya tidak percaya kepada dia bahwa dia bisa bikin. Ya sudah, Tuhan kebetulan ada nama tempatan. Kebetulan karena memberikan kesempatan Ternyata aku pergi dan ternyata dia bisa. sama tunarungu. Ada kenapa sama-sama belajar. Ada tunarungu yang lain yang baru bergabung, mereka tidak bisa, tapi sama-sama belajar. Enggak, aku ada kenapa. Belajar. Dia juga ada bagian yang dia tidak bisa, diajar oleh teman tunarungu yang lain. Bukan ketumpuan Bukan kesombongan diri, bersyukur. tapi dia belajar bersyukur. Karena mereka ajarkan Karena orang-orang tunarungu yang lain mengajarkan dia. mereka. Terima kasih. Aktivitas masih panjang. Banyak hal yang kita perlu lakukan untuk menolong hidup mereka. Banyak hal yang kita perlu dukung dalam hidup mereka. Seringkali masyarakat punya pemikiran gini, waktu saya bertemu dengan orang disabilitas, saya mau kasih duit aja buat bantu. Di antara mereka, pernah saya tanya, mau nggak kamu diberikan uang karena kasihan? Dia bilang, saya nggak mau. Tapi saya bilang, kalau kamu barang yang kamu buat dibeli orang, kamu mau nggak kalau orang tuh beli karena kasihan? Dia bilang nggak mau. Bikinlah hasil yang bagus. Dan dia berkata, iya, saya mau berjuang. Kita ajarkan orang-orang tunarungu di tempat kami untuk jangan berhenti berjuang. Tadi di video disaksikan dari mereka yang nol, tidak bisa apa-apa, tidak punya skill apa-apa. Tapi karena semangat, karena tidak menyerah, akhirnya dia bisa. Hari ini kalau Bapak Ibu ingin ikut membangun hidup mereka, belajarlah membangun hidup mereka dengan bangga memakai hasil karya mereka. Karena apa? Secara tidak langsung Bapak Ibu sudah membangun hidup mereka, percaya diri mereka. Mereka berkata gini, tidak semua dari hidup saya ditolak. Mungkin mereka orang normal berbicara dengan orang tunarungu banyak yang bingung. Orang tunarungu pun waktu bertemu dengan orang normal pun merasa gini, mereka ngerti nggak ya saya ngomong apa? Tapi waktu barang mereka dibeli orang, dipakai orang, mereka berpikir ternyata tidak semua masyarakat itu menolak hidup kami. Apa yang kami buat, apa yang kami hasilkan, mereka bisa memakai. Produk kami ada di Range Market, di beberapa cabang di Range Market, dan juga ada di beberapa perusahaan-perusahaan yang memang sudah bekerja sama dengan kami. Kami ajak jemaat di sini dan seluruh abala untuk bisa ikut dukung membangun hidup mereka. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari ini kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, bahwa setiap manusia berharga dan setiap manusia punya kesempatan untuk berkarya, melakukan pekerjaan baik yang Tuhan telah siapkan sebelumnya. Dan Tuhan mau agar setiap orang hidup di dalam pekerjaan baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau Ria bisa berkarya, ada orang-orang yang memberi kesempatan. Bapak Ibu Saudara, mari saya mau undang Bapak Ibu Saudara berdiri, dan saya undang beberapa pemimpin. Kita mau berdoa buat pelayanan ini, biar lebih banyak lagi orang yang diberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup, buat banyak orang-orang yang tunarungu. Bolehkah para pemimpin? Baik, sebentar kita mau dengarkan beberapa pengumuman. Tapi sebelum mendengarkan pengumuman, sekali lagi saya mau berterima kasih kepada saudari Ratna telah membagi hidupnya. Dan hari ini dua hal yang saya alami.
Pertama, saya sungguh malu. Kedua, hancur hati. Sudah lama nggak hancur hati. Hancur hati bukan karena bukan karena hanya perasaan kasihan atau berbelas kasih. Tapi saya berpikir juga kadang-kadang mungkin bagi kita juga seperti orang-orang yang berkebutuhan khusus, bahkan lebih parah. Mungkin di beberapa di antara kita mungkin kadang kita suka mengeluh, kita suka menyerah dengan keadaan. Bahkan mungkin kita mau kabur dan lari. Tapi hari ini saya sungguh dikuatkan bahwa pekerjaan di dalam Tuhan adalah mutlak. Bekerja sampai akhir. Diyakinkan dan pastikan setiap diri kita untuk melakukan dan memberikan yang terbaik yang sudah ditaruh Tuhan. Jangan pernah ada kata mundur. Apapun yang terjadi bukan sesuatu hal yang enak yang kita dambakan, tetapi Tuhan melatih kita. Memang saat Bapa mengajar dan mendidik kita, itu pasti tidak enak, tetapi hasil daripada segala sesuatu itu kita percaya baik adanya. Kita mendengarkan, kita sudah lewati bulan Juni ini, kita sudah diajar bagaimana memberikan yang terbaik. Dan saya berharap ini bukan hanya menjadi sebuah momen di hari Minggu, momen yang baik, tapi ini menjadi sebuah momentum yang membawa kita terus bertahan untuk maju dan tidak pernah ada kata mundur di dalam Tuhan. Biar hal ini menjadi modal bagi setiap kita. Dan bulan berikutnya kita akan memasuki tema yang baru di bulan Juli, yaitu tentang life direction. Apakah hidup kita hari-hari ini sudah mendapatkan arahan yang benar? Apakah hidup kita hari-hari ini mengarah kepada satu tujuan tapi arahan yang tidak benar? Atau kita juga bahkan ada yang tidak tahu arahannya kemana tentang hidup kita? Maka pastikan di bulan Juli untuk setiap kita hadir dari awal bulan sampai pada akhir bulan untuk bisa dapat satu paket tentang life direction. Kita akan diajarkan bagaimana kita menerima arahan-arahan di dalam hidup kita. Tidak hanya kita belajar untuk memberi yang terbaik, tetapi juga di dalam setiap langkah hidup kita mendapatkan arahan itu dari kebenaran, bukan arahan yang salah daripada dunia ini. Temanya untuk minggu yang pertama dari Life Direction adalah Season of Life, musim-musim kehidupan. Pembicaranya nanti kita nantikan saja minggu depan. Ya. Oke. Jadi pastikan setiap kita bisa hadir untuk minggu depan. Dan berikutnya, ini hal yang selalu mestinya kita tunggu-tunggu. Kita bisa bersekutu di dalam simfoni pada hari Selasa tanggal 9 Juli. Tempatnya masih di Home Fluid. Ini tempat, sekali lagi saya ingatkan, ini tempat yang paling terbaik. Paling terbaik bukan hanya buat saya, tapi buat semua. Percayalah, ini kita sudah survei tempat yang paling terbaik. Terbaik dalam arti tempat yang cukup nyaman, cukup enak untuk kita berdoa, bersekutu. Dan yang pasti muka kita tidak akan kotak waktu datang ke situ. Karena beberapa kali dalam 1 tahun belakangan ini kalau kita mau melakukan simfoni, begitu datang untuk tune in-nya dengan hadirat Allah itu butuh waktu 15-30 menit. Belum yang datang terlambat mau tune in, doanya sudah amin. Jadi pulang akhirnya boring, tidak membawa apa-apa. Tapi dipastikan kalau di Home Fluid asal jalannya jangan jam 7 kurang 15, itu pasti telat. Tapi pastikan kalau jalannya normal, kita pulang kantor, kita bisa relax dulu. Bahkan beberapa kali dia bisa ngajak makan bareng beberapa teman-teman. Itu sesuatu yang baik. Jadi udah tune in, persekutuannya sudah dapat dulu. Sebelum nyampe di sana udah fellowship dulu, udah bisa makan bareng dulu, perut sudah terisi. Begitu mulai, ya kan, hadirat Allah akan kita rasakan bersama-sama. Amin. Jadi yang belum pernah bergabung, saya dorong sekali untuk bisa bergabung di Home Fluid. Terutama juga kita juga minta dukungan dari rekan-rekan DWT untuk bisa bersama-sama hadir nanti. Karena memang ini mestinya juga gaweannya DWT salah satunya. Mestinya. Tapi bukan hanya DWT maksudnya. Semua kita harus menjadi seorang pendoa. Amin. Jadi saya dorong, ingat catat tanggalnya, tanggal 9 Juli hari Selasa ini kita akan bersama-sama nanti di Home Fluid. Tempatnya nggak susah nyarinya. Kalau ada yang susah bisa kontak siapa aja yang punya BP kontak, itu pasti akan diberitahu. Ya, atau bisa kontak DCL masing-masing. Lanjutnya, terima kasih telah hadir untuk hari ini.